Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matihi tatimmus shalihat. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammad alladzi bittiba'ihi wa bidzikri asma'ihi tuftahu abwabus sa'adat wa ala alihi wa ashabihi ma damatil ardu was samawat amma ba'd. Fa yaqulu Allah ta'ala fi muhkami tanzilih, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa takfuruna wa antum tutla alaikum ayatullahi wa fikum rasuluh wa may ya'tasim billahi faqad hudiya ila siratim mustaqim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, badiru bil a'malis salihati fasatakunu fitanun kaqat'il lailil muzlim yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran yabi'u dinahu bi'aradin minad dunya. Rawahu Muslim. Sadaqallahul azim wa balaghana rasulullahin nabiyyul habibul karim wa nahnu ala dhalika minasy syahidin. Hadirin jamaah salat subuh sekecamatan Cinere dan Limo, alhamdulillah kita memang harus selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap keadaan, dari setiap nikmat yang kita terima, karena dengan bersyukur itu Allah Subhanahu wa ta'ala akan menambahkan keberkahan dari perbuatan yang kita lakukan. Allah akan menambahkan rezeki yang kita nikmati dan rasakan, sebagaimana Allah mengatakan di dalam Al-Quran, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, dalam 2 bulan belakangan ini setiap menyampaikan khutbah Jumat, saya selalu menyampaikan hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari jalur Sayyidina Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, badiru bil a'malis salihati. Segeralah kalian melakukan amal-amal saleh. Ini kalau dikaji secara nahwu, menurut ilmu tata bahasa Arab, akan terungkap rahasia apa yang dimaksud dengan amal-amal soleh di situ. Karena kata al-a'malus salihah menggunakan jamak mu'annas, menggunakan jamak taksir, lalu kemudian naatnya itu mengikuti dari mu'annasnya atau mengikuti man'utnya. Li'anna na'ta tabi'un lil man'ut. Bahwasanya na'at itu mengikuti kepada man'ut. Apa itu? Kalau ngaji begitu, dijelaskan sampai detail apa yang tersimpan di dalam ucapan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya membiasakan mengajak jamaah untuk memahami struktur bahasa yang dipakai oleh Nabi, karena jangan kita berpedoman kepada terjemahan. Ada yang mengatakan mengikuti sunnah Rasul kembali kepada hadis, yaitu kembali kepada terjemahan. Karena tidak ada yang menjamin terjemahan hadis itu benar. Dan tidak ada yang menjamin terjemahan Al-Quran itu seperti yang dimaksudkan di dalam Al-Quran. Inilah pentingnya ngaji dalam makna mengkaji satu persatu apa yang dikatakan di dalam Al-Quran
dan apa yang dikatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Hadis ini tergantung bagaimana cara kita membacanya. Kalau ungkapan amal-amal soleh itu hanya dipahami dalam kerangka ibadah ritual, maka ini artinya kita memisahkan Islam itu hanya berbicara tentang kehidupan akhirat dan tidak berbicara tentang kehidupan dunia. Padahal tadi kita baru saja membaca doa yang sering kita baca adalah minta kebaikan dunia dan kebaikan akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Yang menjadi pertanyaan, kenapa kata akhirat itu tidak didahului dengan kata atina juga? Rabbana atina fid dunya hasanah wa atina fil akhirati hasanah. Kenapa kata atina di situ tidak diulang 2 kali? Ini yang menjadi pertanyaan. Ini menegaskan bahwasanya kebaikan di duniawi itu masih bersambung sampai kepada akhirat. Untuk menegaskan bahwasanya dunia merupakan tali yang menyambungkan ke akhirat. Bahwasanya nanti bagaimana kita di akhirat itu bergantung pada bagaimana keadaan kita di dunia. Dan ini juga menegaskan bahwa agama itu bukan sekedar persoalan akhirat, tapi juga persoalan dunia. Maka di dalam membaca hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tadi, kita harus lihat juga secara komprehensif apa yang dikatakan oleh Nabi dengan amal soleh di situ. Kenapa harus melakukan amal soleh? Fasatakunu fitanun kaqat'il lailil mudlim. Akan terjadi fitnah, kata Nabi, akan muncul fitnah. Kaqat'il lailil mudlim, bagaikan malam yang gelap gulita. Karena pada masa itu yang namanya malam tidak ada listrik. Dan sekarang walaupun ada listrik pun malam tetap gelap. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ada fenomena di mana orang pagi hari dalam keadaan beriman, wa yumsi kafiran. Sore dia berubah menjadi kafir. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore dia dalam keadaan beriman dan pagi dia berubah dalam keadaan kafir. Kenapa begitu? Yabi'u dinahu bi'aradim minad dunya. Fenomena itu terjadi karena dia menjual agamanya untuk mendapatkan kenikmatan dunia. Jamaah yang dimuliakan Allah, kalau ngomong dari aspek yang lebih canggih, karena saya dosen, maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sudah berbicara tentang disrupsi. Ini satu fenomena, satu masa yang sekarang sedang kita alami. Namanya masa disrupsi. Apa itu disrupsi? Disrupsi itu kekacauan, ketidakberaturan. Sekarang yang namanya orang normal itu orang yang jarang pegang HP. Itu normal. Kalau sering pegang HP, nggak normal. Kenapa saya bilang nggak normal? HP itu dajjal, Pak. Matanya satu di depan. Betul nggak? Lah saya juga ada HP. Setan gepeng betul. Yang mengatakan HP itu musibah bukan orang Islam. Yang mengatakan HP itu musibah bukan orang Islam. Banyak profesor di Amerika dan di Eropa berkesimpulan bahwa kiamat manusia itu dimulai dari HP. Siapa yang pertama kali mengatakan itu? Seorang profesor dari Massachusetts Institute of Technology Amerika. Namanya Profesor Francis Fukuyama. Ini orang Amerika keturunan Jepang. Orang pintar. Dia menulis buku berjudul The Great Disruption. Goncangan besar dunia. Tahun 99 sudah mengatakan
bahwa nanti ketika kita masuk di milenium ketiga, yaitu tahun 2000, ribuan tahun yang ketiga, manusia itu akan berubah cara berpikir, perilaku karena teknologi informasi, karena internet. Maka kita sekarang hidup di satu masa namanya masa Internet of Things. Semua berkaitan dengan internet. Kalau zaman dulu ada namanya generasi salafus saleh, zaman dulu. Tapi gara-gara internet maka muncul generasi selfie saleh. Namanya generasi selfie saleh. Jadi generasi salafus saleh itu dulu belum ada internet. Begitu udah ada internet, selfie saleh. Habis ngaji, selfie dulu, kan begitu kan? Foto dulu, foto dulu. Gila foto orang sekarang. Mak-mak lagi ngaji, start sebentar, foto dulu yuk. Yuk. Bersama besti solehku, kan gitu kan? Langsung di-upload, kan gitu kan? Ini gara-gara HP, Pak. Orang jadi riya. Gara-gara HP orang jadi riya. Setan gepeng beneran. Ramadan tadarus, alhamdulillah 2 juz. Update. Pengumuman kan gitu kan? 2 juz nih kan gitu kan? Umroh tawaf video. Guys, ini kita lagi tawaf ya, baru nyampe. Gitu kan, bimbingan Ustadz Abdul Kholik. Kan gitu kan, langsung begitu. Itu ustadznya tuh, kan begitu. Masuk Hijri Ismail, guys, alhamdulillah, tabarakallah, kan gitu kan? Masuk Hijri Ismail, kok ada hitam-hitam orang Afrika, kan gitu kan? Dikira malaikat Israel, kan begitu? Guys, ini di depan Ka'bah kita nih, kan gitu kan? Semua diliput, dilaporkan. Lagi sa'i, aduh, sa'i ternyata capek ya, beda sama lari pagi, kan gitu. Ya beda lah. Yang itu ibadah, yang ini bukan ibadah. Semua dilaporkan. Orang sekarang rame-rame melaporkan dirinya sendiri. Maka berlaku surat Yasin itu, ayat 65, nanti belum kiamat udah berlaku. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Wah, kalau lagi naik kereta, naik MRT, udah surat Yasin berlaku. Al-yawma nakhtimu ala afwahihim, pada hari itu kami kunci mulut-mulut mereka. Wa tukallimuna aydihim, berbicara kepada kami tangan-tangan mereka. Ahli zikir. Anak sekarang makanya ahli zikir. Ahli zikir. Wa tashhadu arjuluhum, kaki mereka menjadi saksi terhadap apa yang sudah mereka lakukan. Itu belum kiamat, udah kepake ayatnya. Naik MRT, naik busway Transjakarta, udah diam semua. Mengheningkan cipta mulai. Makanya kalau di kantor sekarang berdoa menurut HP-nya masing-masing. Berdoa mulai. Iya kan? Itu kalau megang HP. Kalau di partai politik berdoa menurut sponsornya masing-masing. Berdoa menurut bohirnya masing-masing. Berdoa mulai. Sufyan menang, kan gitu kan? Nah, itu menurut bohirnya masing-masing. Hadirin yang dimuliakan Allah. Jadi Nabi sudah bicara tentang disrupsi. Apa itu disrupsi? Kacau Pak, sekarang ini. Ketika manusia sudah tersambung dengan internet, kacau semua. Bisnis kacau. Ya kan? Orang mengandalkan viralitas, yang penting viral. Viralkan, kan begitu. Tanpa orang lagi berpikir ini benar atau salah. Tanpa orang berpikir ini fitnah atau tidak. Maka ada 3 fenomena di era internet ini. Pertama disrupsi, kedua distraksi, yang ketiga disorientasi. Kacau dulu melalui informasi yang begitu banyak. Akhirnya ada orang stres gara-gara grup WA. Ya kan?
Gara-gara grup WA stres. Apa sih kok maksudnya begini nih? Coba, penyakit jantung dulu disebabkan oleh kolesterol. Sekarang oleh grup WA. Maka kalau nggak mau kena jantung dan darah tinggi nggak naik, jangan buka WA. Gitu. Nggak usah, kenapa? Dongkol kita kan gitu kan. Apa sih orang nyampah mulu tiap hari? Tuh coba. Gara-gara grup WA. Apalagi pas Pilpres 2014 dulu. Oh banyak Pak yang putus silaturahmi gara-gara grup WA. Bertemu lewat Facebook, berpisah lewat grup WA. Langsung keluar dari grup. Nggak mau negor. Bahaya nih, luar biasa. Kalau memang lidah tidak bertulang, ini ada yang lebih dahsyat. Apa? Ini nih jari. Tangan ini menggambarkan isi hati. Pada waktu nge-like aja, itu hati yang dorong. Like. Tuh kan gitu kan. Blok. Kan begitu kan. Tangan Pak. Maka ada hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza staiqadha ahadukum min naumihi. Kalau ada di antara kalian itu baru bangun dari tidurnya, ini kalau kita belajar babut toharoh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fal yughsil yadahu fa innahu la yadri aina batat yaduhu. Kalau bangun dari tidur cepat cuci tangannya karena dia nggak tahu di mana tangannya nginep tadi malam. Kata Nabi gitu kan, dia nggak tahu tangannya nginep di mana tadi malam. Apakah nginep di Monas? Nginep di lubang buaya? Kan begitu kan? Apakah nginep di Gunung Sahari? Kan gitu kan? Dia nggak tahu di tangan nginepnya di mana. Bahaya. Rasulullah udah bilang, kalau bangun tidur tangannya dicuci. Kenapa? Dia nggak tahu tangannya nginep di mana. Artinya apa? Ini barang liar juga Pak. Ini tangan Pak, barang liar. Lagi tidur tahu-tahu begini-begini. Akhirnya nggak tahu Pak. Naik ke puncak gunung bisa. Ya nggak tahu pokoknya gunung yang mana. Di Cinere nggak ada gunung. Lah sama Pak, kita laki-laki mengaku aja kan gitu kan. Ngaku aja, ada buktinya. Tuh anak, kan gitu kan, begitu kan. Buktinya anak gitu aja. Yang nggak punya anak, ya gue sih nggak ada buktinya ya. Kan gitu kan. Hadirin yang dimuliakan Allah. Luar biasa. Disrupsi, semua serba kacau. Kacau semua. Coba sekarang kalau kita lihat taksi. Yang ada tinggal Bluebird. Dulu taksi di sini ada taksiku. Di Limo, warna kuning. Iya kan Pak? Tuh di Mall Cinere dulu taksi brerot. Kata orang Betawi begitu. Ada Dian Taksi, ada sekarang cuma ada Bluebird. Lainnya Gokar dan Grabcar. Dikira mobil pribadi, nggak taunya taksi. Dan itu pun nggak lama lagi. Saya tanya, kenapa Bluebird bisa bertahan? Ini Pak, kita pakai strategi bisnis. Saingan makin banyak. Lewat apa? HP yang bisa ngerusak. Apalagi fenomena disrupsi ini sudah dikatakan oleh Wali Songo. Sunan Kalijaga itu sudah meramalkan fenomena disrupsi. Loh, kok bisa? Oh bisa. Kata Sunan Kalijogo, tandane kiamat itu papat. Tanda hari kiamat itu ada 4. Kita ngomong Jawa ini, Limo ini diambil dari nama Pendowo Limo. Siapa tuh Pendowo Limo? Itu ada 5 makam di situ. 5 makam itu adalah 5 komandan Brigade Pak Sultan Agung Hanyokrokusumo yang kalah waktu menyerang VOC tahun 1400. Tahun 1600. Maka menyingkir dia dari Batavia ke satu tempat namanya Omelanden. Omelanden itu adalah daerah luar Batavia karena batas Batavia itu sampai Pancoran. Dulu ada tembok di sana itu. Di Pancoran itu tembok kota Batavia. Belanda mendirikan tembok itu. VOC mendirikan tembok itu untuk membedakan ini kekuasaan Belanda, ini bukan kekuasaan Belanda. Maka pasukan Sultan Agung itu menyingkir. Lalu kemudian Raden Muhammad Kafi Jogorekso mendirikan kadipaten di situ. Dan orang situ nggak bisa nyebut Jogorekso, nyebutnya Jagakarsa.
Raden Muhammad Kafi Jogorekso. Mataram itu Pak. Untuk menandakan bahwa ini kekuasaan Sultan Agung. Lalu kemudian 5 komandan brigade itu, beliau pindah ke sini, meninggal di sini. Maka namanya Limo. Maka ini yang masih kawasan Sultan Agung Hanyokro Kusumo. Jadi kalau banyak orang Jawa, wajar. Kenapa? Nenek moyangnya ada di sini. Kok orang Cinere ngomongnya mboten sakit. Kan gitu kan? Kenapa? Itu karena ada nenek moyangnya. Ya, leres mboten? Leres nggih. Dawuh Sunan Kalijaga niku tandane kiamat wonten papat ana papat. Wah, ini kalau ngaji begini enak nih. Nah, saya tuh paling suka kalau ngaji nganggo bahasa Jawi, Pak. Alhamdulillah utawi sekabehane puji lillahi kak duwene Allah Rabbil alamin kang mangerani wong alam kabeh. Semar ngecowanta waduh enak banget langsung begitu Pak. Ini nganggo tembang pangkur apa tembang Pak dondong gulo. Yang pertama yen kiai wis ilang kramate, kalau kiai atau ulama sudah hilang wibawanya itu tanda kiamat. Yen kiai wis ilang kramate, kiai udah nggak ada keramat, nggak ada wibawa. Dulu yang namanya guru ngaji Pak, itu doanya cespleng Pak. Guru ngaji kampung Pak, alif patah alif kasroi, alif domahu, aiu, alif jabar alif jri, alif kpsu, aiu, kan gitu. Cespleng Pak doanya dulu, guru ngaji zaman dulu. Ustaz doain Ustaz, insya Allah kabul. Kabul. Sekarang enggak Pak. Level kiai belum tentu doanya kabul. Kenapa? Kebanyakan proposal. Proposal. Susah kabulnya Pak. Mafi fulus mampus. Enggak ada duit mati kita Pak. Ya. Apalagi musim pilkada, musim pemilu Pak. Waduh, kalau udah deketin calon Pak. Ya Allah. Maka kalau ciri ulama itu satu Pak. Sebenarnya ciri ulama satu. Nggak doyan duit, udah itu aja. Loh saya sih ngomong belak-belakan aja. Guru saya Kiai Abu Yadimiyati Cidahu itu kalau dikasih duit dibuang ke kandang ayam Pak. Uang. Naon iyo, aing tebutuh iyo, dibuang ke kandang ayam Pak. Waktu beliau meninggal dunia itu kandang ayam is duit semua Pak. Saya lihat Pak, beliau meninggal dunia ya Allah. Ini orang benar-benar ulama. Itu uang di kandang ayam Pak. Banyak Pak. Dikasih balikin lagi aing terhayang yuk. Ada lagi Kiai Abu Yamun Fasir di Padarincang. Dikasih uang dari pejabat Pak, ditolak. Miliaran ditolak Pak. Sampai ada salah satu mantan orang pajak lah, saya nggak usah sebut namanya. Kasih uang ratusan juta rupiah. Ini Kiai buat bantuan pesantren Kiai. Ya, nanti saya akan bangun fasilitas. Apa yang dibangun? WC. Ketika datang lagi, mana Kiai yang dibangun? Itu WC. Itu kan MCK Brerot. Kok dibikin WC Kiai? Ya kan saya nggak tahu nih duitnya halal apa enggak katanya kan. Makanya saya bikin WC aja udah buat naruh kotoran. Kalau uang saya alhamdulillah, kata Kiai Munfasir, kebetulan beliau adalah menantu Kiai Abbas Abdul Jamil dari Buntet. Beliau bilang kalau rezeki insya Allah Allah yang kasih. Saya cuma makan apa yang saya tanam. Ya, yang saya tanam itu yang saya makan. Saya nggak pernah makan dari orang, nggak pernah. Kenapa? Saya nggak tahu usaha orang. Ini ulama Pak. Beda dengan ubaru nih Pak. Ini ubaru Pak. Ubaru masih tawadu Pak. Tahu warna duit. Masih tawadu Pak. Tahu warna duit. Aduh, ya Allah. Kan gitu kan. Ini diundang amplopnya berapa ini? Kan gitu kan masih begitu Pak. Itu ubaru Pak. Ulama enggak Pak. Buya Dimyati kasih duit enggak.
ketika Gus Dur jadi presiden, datang ke Buya Dimyati, disuruh pulang. Cuma diterima dari jendela. Salaman, cium tangan, cekap. Gus, cekap. Gus Dur disuruh pulang, Pak. Nanti kalau udah nggak jadi presiden baru kita ngobrol. Jadi presiden jangan, fitnah. Diterima cuma lewat jendela, keluar tangannya begini, cium tangan. Cukup. Itu pas pampres bingung lihat presiden diusir, Pak. Ini presiden diusir. Tapi begitu Gus Dur tidak lagi jadi presiden, diterima, Pak. Kenapa? Kamu bukan presiden, saya terima. Luar biasa. Abu Yamun Pasir tempo hari diundang Pak Jokowi ke istana, nggak mau datang. Apa kata Abu Yamun Pasir? Lah, saya nggak punya kepentingan sama presiden. Apa kepentingan saya? Kalau presiden minta nasihat, sini datang ke rumah saya, nanti saya kasih nasihat. Kalau saya datang ke istana, pantang buat Munpasir untuk datang ke istana. Ulama, Pak. Yang model begitu doanya tajam, Pak. Yang model-model begitu doanya tajam. Yang kedua, yen pasar wis ilang kumandange. Kalau pasar sudah nggak berisik, itu berarti tanda kiamat. Sekarang pasar udah nggak berisik, Pak. Tapi saya tadi lewat itu pasar Pondok Labu masih rame, Pak. Masih jauh kiamat. Cuma begitu saya ke Lenteng Agung, ke Mampang Perapatan, pasar Mampang, memang udah mulai sepi, Pak. Pasarnya pindah ke depan pagar. Paket kiriman untuk Ibu Yati, kan gitu, Pak. Zaman COVID itu emang ibu-ibu nggak pergi ke pasar, tapi pasarnya datang ke rumah. Kok ini nggak ke pasar, belanjaan banyak banget? Ternyata paket. Tapi itu sudah tanda bahwa yang dikatakan Sunan Kalijogo, dulu 1 kilo pasar itu sudah terdengar, sekarang harus dekat. Kita baru tahu di situ ada pasar. Yang ketiga, tandane kiamat iku yen kali wis ilang kedunge. Kalau kali sudah nggak ada kedung, apa kedung itu? Kedung itu cek urang Sunda mah luwi. Mun kali geus teu aya leuwina teh eta teh tanda-tanda kiamat tos caket. Dina ceuli urang kan gitu. Ini pakai bahasa nih dua nih Pak, nih Jawa sama Sunda. Kumaha teh ya kan gitu kan. Kadang mah nyarios teh Sunda, kadang-kadang kan gitu kan nganggo bahasa Jawi gitu kan. Belum satu lagi nih Pak, Maduranya belum keluar ini. Ya, Betawi udah biasa, Betawi mah kan gitu kan. Kalau kita kan golongan nasi uduk, pasti kita bisa bahasa Betawi. Iya kan Betawi nasi uduk ya kita biasa bahasa Betawi. Jadi yang kalau kita lihat kali sekarang udah hilang kedung. Kedung itu apa? Tempat ikan bertelur. Maka dulu ada larangan, pamali ya, jangan mancing di bulan ini. Maksudnya apa? Memberi kesempatan ikan itu bertelur dan menjaga anak-anaknya. Nanti sudah 2 bulan baru kita mancing lagi di situ. Ekosistem terjaga. Tapi begitu muncul perusahaan air mineral yang hanya menjual botol, bukan menjual air, Pak. Perusahaan air mineral hanya menjual botol, memproduksi botol, bukan memproduksi air. Airnya ngambil dari kali. Hilanglah kedung itu. Di semua tempat itu kedung hilang. Nggak ada itu lubua, Pak. Ini kalau kata orang Minang gitu, nggak ada lah lubua nih katanya kan. Nggak ada itu Pak, yang namanya lubuk tuh udah nggak ada Pak. Sulit orang sekarang mencari air mineral begini Pak. Dikuasai oleh perusahaan-perusahaan besar. Maka ada yang namanya revolusi biru. Revolusi biru itu artinya apa? Ini air-air, sumber air dari negara-negara berkembang diekspor ke Eropa dan Amerika. Sehingga akhirnya di Sukabumi banyak petani kekeringan. Kenapa? Karena sungai yang ada di bawah tanah habis dikuras dengan mesin-mesin besar. Itu yang dikatakan Sunan Kalijaga. Dan yang keempat, yen wong wadon wis ilang wirange. Kalau perempuan sudah nggak punya malu, aduh, inilah tanda-tanda kiamat. Dan disrupsi itu bisa dilihat dari bagaimana orang perempuan itu lebih banyak menghiasi media sosial, joget-joget
TikTok. Maka muncullah jamaah TikTok rahimakumullah. TikTok, iya begini bapaknya ngeliatin. Nah, kan begitu kan, Pak kayak begini Pak, kan gitu kan. Dengan alasan sekarang monetisasi. Apa itu monetisasi? Monetize, semua bisa diuangkan. Tapi ingat, monetisasi juga melahirkan proses monyetisasi. Jadi monyet. Kalau kita lihat itu yang namanya topeng monyet, Pak. Ya kan? Siapa dipanggil Pak biasanya? Sarimin. Tuh, Sarimin kan? Oh. Sarimin kan gitu loh. Ini udah di banyak tempat. Pondok Labu juga ngakunya Sarimin, Pak. Sarimin pergi pesal, dung 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 dung. Sarimin lompat kan gitu. Sarimin guling-gulingan. Sama Pak. Sekarang gara-gara TikTok orang kayak monyet Pak. Di depan kamera tuh pakai begitu. Pakai tripod joget. Iya. Bos, beras habis bos. Kan gitu kan? Tenang, joget aja. Iya, satbor joget. Satu kampung joget. Petani nggak mau lagi ke sawah. Kenapa? Joget aja bos, dapat duit. Monyetisasi. Jadi monyet Pak, joget. Kan Sarimin kan begitu Pak. Monyet maksudnya. Ya, saya pernah naik haji, jamaah haji saya namanya Sarimin Pak. Dan hilang lagi di Mina, kan gitu kan. Itu yang namanya orang joget Pak, udah kayak monyet kan begitu Pak. Iya, terus setelah ditepukin kasih duit. Sekarang itu Pak, sekarang pakai bahasa Inggris monetization, monetize. Kalau saya bilang monetize, dimonyetkan itu orang, dibikin kayak monyet. Sehingga akhirnya Pak, orang berani melakukan tindakan ekstrim apa? Ibu-ibu, anak-anak gadis membuka auratnya di hadapan HP. Rahasia hidup kita semua ada di sini. Kita buka akun bank, itu kita harus masukkan email kita Pak. Kita buka, beli HP, harus masukkan email kita. Harus masukkan NIK, nomor identitas kependudukan di sini. Syarat supaya nomor itu aktif, harus masuk NIK. Kalau sudah NIK masuk, alamat email masuk, artinya apa? Hidup kita setengahnya sudah dipegang oleh Google. Maka ini jangan dijual Pak. Kalau rusak, hancurin. Kenapa? Data kita semua ada di sini. Kalau kita jual, orang akhirnya membuka data itu dan menyebarkan fitnah atas nama kita. Ini Pak, zaman yang mengerikan sekali, di mana hidup kita ini sudah ada di sini. Ngeri betul. Kalau sudah terdistract, kalau sudah disrupsi, muncul distraksi. Apa itu distraksi? Gampang terganggu. Sebentar-sebentar lihat HP. Ya, sebentar lihat HP. Emang kenapa sih? Orang takut kehilangan informasi tapi tidak takut kehilangan perhatian. Orang takut kehilangan informasi tapi tidak takut kehilangan ridho Allah. Orang takut kehilangan informasi tapi dia tidak takut kehilangan kemanusiaannya. Ini gara-gara ini Pak. Maka lihat perilaku manusia itu berubah. Saya amati mahasiswa yang umur 19-20 tahun Pak. Beda dengan mahasiswa zaman kolonial tahun 70, 80, 90 beda. Mahasiswa zaman dulu itu tanggap Pak. Mahasiswa zaman sekarang, mohon maaf. Walaupun dia kuliah di PTN, nyambung itu 10 menit Pak. Diajak ngomong, maksudnya apa ya? Kenapa? Karena dia ngelihat HP terus Pak. Oh iya ya, apa ya? Kok apa ya? Kan gitu kan. Ini maka dipakai, taruh dulu sebentar. Sehingga benar yang dikatakan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jilani, tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanatan. Tafakkur sebentar itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Kenapa dikatakan tafakkur lebih baik? Karena dengan tafakkur kita kembali fokus. Itulah kenapa ba'da sholat kita dianjurkan untuk berzikir. Memfokuskan lagi apa yang tadi sudah kita lakukan. Menghayati lagi bacaan takbir. Menghayati lagi semua bacaan yang kita baca di waktu sholat. Tafakkuru sa'atin khairum min ibadati sab'ina sanatan. Tafakkur sebentar saja itu lebih baik daripada ibadah 70 tahun. Karena apa artinya ibadah 70 tahun kalau tidak fokus? Apa artinya ibadah 70 tahun yang tidak khusyuk sama sekali, tidak melahirkan rasa takut? Apa artinya ibadah yang seperti itu?
Maka dikatakan di dalam Quran, fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim sahun. Orang zaman dulu itu takut betul sholatnya itu membuat dia lalai dari sholatnya. Takut betul. Lalai dari waktunya. Lalai di dalam menjalankan sholat. Lagi sholat lupa. Ini udah rakaat keberapa? Ya Allah, masa menghadap Allah saja kamu lupa? Kan begitu. Ini saya baca ini apa enggak? Ya Allah, masa kamu lagi sholat aja lupa apa yang kamu baca? Itu yang namanya alladzina hum an sholatihim sahun. Diperbaiki lagi, muhasabah lagi, tafakkur lagi, diingat-ingat tadi ada yang kurang apa enggak. Sehingga ada seorang ulama di Yaman, Al-Habib Umar bin Muhammad bin Hafidh. Beliau itu kalau habis melaksanakan sholat zuhur berjamaah, lalu beliau sholat lagi sendiri, sholat zuhur lagi. Kenapa sholat lagi, Bib? Saya khawatir dulu waktu masih muda, saya pernah kelewatan 1 rakaat sholat zuhur. Mumpung masih hidup, saya bayar sholat saya. Jangan pakai cara orang kampung. Apa cara orang kampung? Tenang aja, udah dipidiahin aja dah. Katanya gitu kan, utang sholatnya. Yang sebelah sana, sebelah Udi. Kan gitu kan, tolong diterima pidiahnya. Kan begitu. Yang sebelah kulon tolong terima pidyahnya, yang sebelah wetan tolong terima pidyahnya, yang sebelah ilir juga tolong terima pidyahnya. Iya itu mah kalau udah kepaksa. Mumpung masih ingat, diingat lagi. Iya ya, saya kemarin sholat ada yang ketinggalan apa enggak 1 rukun itu. Jangan-jangan lupa ada rukun sholat yang enggak kita lakukan. Beliau ulangi lagi itu, zuhur diulangi lagi, asar ulang lagi. Kok sholat asar lagi, Bib? Ya aneh khawatir, dulu aneh pernah ketinggalan 1 rakaat mumpung masih hidup. Maghrib diulang lagi, habis berjamaah, sholat maghrib lagi sendiri, diulang lagi. Khawatir dengan kualitas ibadahnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, kalau sudah disrupsi, muncul distraksi. Distraksi itu gangguan fokus pikiran. Maka ini mengganggu fokus. Di Mesir, saya punya guru, Syekh Abdul Aziz Asy-Syahawi, ulama besar Mesir. Beliau disebut sebagai tokoh fikih mazhab Syafi'i zaman sekarang. Alhamdulillah beliau pernah datang ke sini, ke Jakarta. Itu kalau pengajian nggak boleh orang lihat HP, lihat kitab, bukan HP. Matiin HP. Ya kan? Lihat kitab, fokus. Kenapa? Dulu Imam Nawawi fokus. Dulu Imam Syafi'i fokus. Dulu Imam Zakaria Al-Ansari fokus. Semua ulama karena fokus, maka mereka dapat ilmu. Tapi sekarang ngaji, gimana mau ngerti? Begitu ngaji, buka lagi, malah chatting gitu kan. Bentar ya ngaji lama amat sih, ngomong apa sih ini orang nih kan gitu kan. Bentar ya, kira-kira bentar 5 menit lagi dah kan gitu kan. Chatting lama banget. Kayak ada presiden lagi chatting sama dia gitu loh. Kalau presiden wajar lah kan gitu. Mohon izin Pak, saya lagi ngaji Pak kan gitu kan. Ya Pak, sebentar lagi Pak. Oh sekarang merapat. Kalau presiden yang WA, ini yang WA siapa? Kang ojek sebelah. Ya kan, kadang-kadang janda di sebelah gitu kan, itu yang WA kan gitu kan. Abang lagi taklim subuh nih kan gitu kan Neng ya. Allah, benar-benar. Lalu kemudian yang ketiga, kalau sudah terdistraksi, distraksi gampang diganggu, hilang fokus. Yang ketiga, disorientasi, hilang arah. Akhirnya banyak, makanya sekarang banyak anak muda malas sholat, Pak. Lah kita lihat aja yang muda berapa orang di sini. Ya kan? Nah, ini kan komplek banyak orang muda, Pak. Ya kan? Gak usah jauh-jauh gitu kan. Yang deket-deket yang orang muda kan banyak. Kalau ditanya agamanya apa? Ya pasti Islam, Pak. Sholat subuh enggak? Ya itu. Nah itu kan gitu aja. Ya kan bisa dari rumah. Kan begitu soal jawabannya kan. Ya Islam itu kan agama rahmat. Kan begitu. Sehingga dengan kata rahmat itu seolah-olah aturan syariat nggak usah dipakai. Nggak begitu. Cara berpikirnya nggak begitu. Agama itu ada aturan. Ini fitnah yang dikatakan oleh Nabi. Sehingga muncul itu tadi yang dikatakan Nabi. Yusbihu rajulun mu'minan wa yumsi kafiran. Ada orang pagi hari beriman, sore berubah jadi kafir. Itu disorientasi namanya. Wa yumsi mu'minan wa yusbihu kafiran. Sore dia dalam keadaan beriman, pagi dia berubah jadi kafir. Itu namanya disorientasi, nggak punya arah. Akhirnya menganggap semua agama sama dah. Ngapain sih fanatik-fanatikan?
Loh, kita fanatik Pak sama agama, itu perintah Quran. Quran yang bilang kita harus fanatik. Apa ayatnya? Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Itu fanatik. Islam sampai mati Pak. Tadi kan Kiai udah bilang, kalau mudah-mudahan kita mati husnul khotimah. Itu maksudnya wala tamutunna illa wa antum muslimun, mati husnul khotimah. Itu fanatik. Lah dibilang nggak boleh fanatik gimana? Emang nanti kita mati pakai apa gitu loh? Kita mati ngomong apa, ngucapin apa kalau meninggal? Kan kita didoktrin dari dulu, miftahul jannah la ilaha illallah. Kalau akhir hayatnya la ilaha illallah, dakhalal jannah, kata Nabi. Masuk surga kalau akhir hidupnya la ilaha illallah. Tapi ini kan nggak gampang. Tapi kalau kita kacau orientasinya, sulit mengucapkan la ilaha illallah. Sulit. Anak muda sekarang nyoba Pak, kalimat yang keluar dari lisannya Pak. Kalau kita dengar obrolan di Mall Cinere itu, mengucapkan kekaguman bukan Masya Allah. Mengucapkan kekaguman bukan Tabarakallah. Mengucapkan rasa kagum bukan Subhanallah. Apa? Anjay. Kan gitu, anak sekarang gitu Pak. Anjay kuliah subuh. Kan gitu kan. Kok anjay kan gitu kan. Bukan Masya Allah. Kan begitu. Bukan Pak. Anjay. Kan begitu. Di UPN. Saya pernah ngajar di UPN Pak. Itu yang keluar itu kalimatnya. Anjay. Lah kok anjay? Anjay nilainya A. Alhamdulillah anjay. Anjay. Iya kan. Bersyukur bukannya alhamdulillah malah anjay. Kan gitu kan. Apa gitu loh. Itu gambaran kacau Pak orientasinya Pak. Kacau betul. Maka ini HP ini ya Allah. Ini kita perlu Pak. Perlu betul. Kalau nggak gini, kita nggak tahu diundang ke sini Pak saya Pak. Karena ada ini saya tahu akhirnya diundang, kan nggak mungkin pakai merpati pos. Nggak mungkin kan Ustadz Abdul Khalik membaca Al-Fatihah datang, nggak mungkin Pak gitu kan. Pasti pakai ini. Tapi ini Pak, jangan dijadikan sebagai imam, jangan. Ya, saya udah bilang ke Ustadz, jangan terlalu bergantung sama HP. Lagi talqin lihat HP, kan gitu kan? Ada kok bacaan talqin di sini. Dia nggak tahu udah lobet, ya kan? Ya amatum ibni amatillah, kan gitu kan ngelihat kan gitu. HP-nya mati, ya sialan HP-nya mati. Lah mayatnya dikatain sialan, HP-nya mati. Jangan bergantung, maka kembali Pak, kayak zaman dulu lagi, nulis lagi. Kenapa? Nulis itu mengasah hati, kepekaan hati. Itu cara ngobatinnya begitu. Maka di Finlandia, di Norwegia sekarang, anak-anak SD dilarang pegang HP. Australia sudah mengeluarkan kebijakan, anak SD tidak boleh main medsos. Kenapa? Anak SD dikembalikan kepada naturalnya, kepada sifat dasarnya. Ayo nulis, ya kan? Nulis, bergaul, ngobrol. Kalau ini kan enggak Pak. Ini satu rumah Pak, ngumpul di ruang keluarga, ngumpul di ruang makan. Semuanya mengheningkan cipta, mulai kan gitu kan, tiba-tiba ketawa sendiri, kan begitu. Jadi Pak, ini zaman udah zaman fitnah, Dajjal udah mau datang Pak, Dajjal sudah mau datang. Apa buktinya Dajjal mau datang Pak? Itu negara-negara di seluruh dunia lewat ICC International, ya kan, Court di Den Haag sudah mengeluarkan perintah tangkap Perdana Menteri Israel. Ada yang berani nangkep? Gak ada. Gak ada yang berani nangkep. Backingnya siapa? Dajjal. Kata Netanyahu, coba kalau bisa tangkep. Ayo lo, gue hancurin negara lo. Tuh. Itu udah mulai Pak. Tanda-tanda udah mulai kelihatan. Ini Dajjal udah mulai datang Pak. Udah mulai muncul. Kekuatannya sedang terlihat sekarang ini. Negara-negara Muslim, negara-negara Arab gak bisa dibikin apa-apa Pak. Kita cuma bilang boykot. Kata Israel, lo boykot itu, produk gue banyak, tenang. Ya kan, antek-antek saya juga banyak. Yahudi ada di mana-mana. Ya kan, ada Yahudi Jawa, ada. Yahudi Betawi, ada. Kan gitu kan. Yahudi Sunda, ada. Di mana-mana Yahudi banyak Pak. Wah, di Malang itu ada komunitas Yahudi.
Ya kan? Di Manado ada komunitas Yahudi. Siapa bilang Yahudi adanya cuma di Israel? Dan Yahudi itu bukan cuma bicara agama, Pak. Tapi cara berpikir Yahudi juga ada, Pak. Orang yang ngaku Muslim, cara berpikirnya Yahudi. Ada. Ini Dajjal sudah ada, Pak. Bu, ingatkan kita punya anak perempuan. Ya kan? Ingatkan kita punya anak laki-laki. Bahwa jihad yang paling besar sekarang ini adalah ngajak anak kita sholat subuh. Itu jihad yang paling besar. Pahalanya gede banget kalau anak kita bisa sholat subuh. Maka tadi saya di belakang lihat ada bapak-bapak, anaknya di sebelah kanan, Pak. Wah, hebat nih bapak. Anaknya dibawa sholat subuh. Ini luar biasa. Hebat dia berjihad. Anaknya diajak. Gak usah ngajak tetangga, anak sendiri. Tetangga mah biarin, udah ada yang urus. Anak sendiri kita ajak. Yang perempuan, yang laki-laki. Inilah jihad terbesar zaman sekarang. Menjaga keluarga sebagaimana firman Allah di dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Wahai orang-orang yang beriman, jaga diri kalian dan keluarga kalian dari siksa api neraka. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan perlindungan kepada kita semua. Allah menjaga anak-anak kita, Allah menjaga iman Islam kita, dan semoga Allah berikan kita nikmat kita mati dalam keadaan husnul khatimah. Saya mengajak jamaah, mari sama-sama kita berzikir. Afdhalu dzikri ma afdhalu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Alaiha nahya wa alaiha namut wa biha nub'atu insyaallah minal aminin. Demikian yang bisa saya sampaikan. Saya nggak punya ilmu apa-apa. Mohon maaf jika banyak yang kurang berkenan dalam penyampaian. Usikum wa nafsi bitaqwallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon di like, subscribe, dan share.